Shalom alaikum, damai sejahtera bagi orang yang berkehendak baik di hadapannya. Saya, Advokat Gabriel Ndawi Diken, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya, putra daerah asli Marin. Orang tua saya, bapak, berasal dari Kampung Salor, Ifim Ahad, dan ibu saya berasal dari Kampung Makaling. Menanggapi siaran pers, pernyataan sikap lembaga adat Marin Animha Kabupaten Merauke, dalam kapasitas saya sebagai anak adat, sebagai anak negara, dan sebagai praktisi hukum, dalam hal ini sebagai advokat atau pengacara. Beberapa saat lalu, Lembaga Adat Masyarakat Marin Animha Kabupaten Merauke melakukan siaran pers pernyataan sikap terkait video viral yang beredar di masyarakat tentang penolakan seorang anak Marin di Merauke, di Rumah Sakit Angkatan Laut Kabupaten Merauke. Saya ingin membahas tentang pernyataan sikap dari LMA Kabupaten Merauke yang menurut saya bahwa lembaga masyarakat adat dalam hal ini tidak berpihak kepada masyarakat adat Marin itu sendiri, tetapi lembaga masyarakat adat Kabupaten Merauke menyatakan sikap netral. Saya akan membahas poin-poin dari pernyataan sikap yang dinyatakan oleh lembaga masyarakat adat Marin Animha Kabupaten Merauke. Ada 5 poin dan saya akan bacakan kembali pernyataan sikap dari lembaga masyarakat adat tersebut dan akan saya tanggapi poin 1 sampai dengan poin yang terakhir, itu poin kelima. Saya bacakan saja pernyataan sikap LMA. 1. Pihak LMA atau Lembaga Masyarakat Adat Animha Kabupaten Merauke ikut prihatin atas apa yang dialami oleh pihak keluarga. Namun berharap semua pihak tetap menjaga agar tidak menimbulkan kegaduhan lebih jauh di masyarakat. Sangat disayangkan bahwa pernyataan poin ke-1 ini, lembaga masyarakat adat yang katanya prihatin, prihatinnya dalam hal apa? Ini menjadi satu pertanyaan kepada lembaga masyarakat adat, prihatinnya dalam hal apa? Sedangkan pernyataan sikapnya itu tidak menunjukkan sikap representasi dari masyarakat adat itu sendiri. Kemudian dengan bahasanya yang saya titik beratkan adalah
tetap menjaga agar tidak menimbulkan kegaduhan lebih jauh di masyarakat. Yang menimbulkan kegaduhan ini sebenarnya siapa? Menurut pandangan saya, yang membuat kegaduhan itu sebenarnya adalah pernyataan sikap LMA yang menyatakan kegaduhan tersebut. Justru pernyataan LMA yang membuat kegaduhan. Ini dapat dibuktikan dengan apa? Dengan pernyataan seluruh masyarakat Merauke. Bukan cuma masyarakat Marin saja, tapi semua orang yang berpijak di bumi Animha menyatakan keprihatinan kepada keluarga korban. Nah, pernyataan ini harusnya berlaku untuk LMA itu sendiri. Kami prihatin dengan LMA, Lembaga Masyarakat Adat Marin Kabupaten Merauke, bahwa kegaduhan ini yang justru terjadi di dalam masyarakat saat ini adalah akibat dari pernyataan sikap LMA. Oleh karena pernyataan itu, maka ada kegaduhan di dalam masyarakat, bahwa semua menyatakan bahwa menyudutkan LMA, lembaga masyarakat, dengan komentar-komentar masyarakat yang semuanya menyatakan negatif terhadap LMA. Tidak ada komentar yang positif tentang LMA. Jadi saya berani mengatakan bahwa berdasarkan pernyataan-pernyataan masyarakat di dalam tanggapan atas statementnya LMA, ini merupakan satu kegaduhan yang dibuat oleh LMA. Jadi saya sebagai anak Marin meminta agar LMA meluruskan segala sesuatu tentang bahasa kegaduhan, menimbulkan kegaduhan di dalam masyarakat. Saya minta untuk luruskan dan klarifikasi tentang bahasa ini. Kemudian poin yang kedua, LMA atau Lembaga Masyarakat Adat Merauke telah berkoordinasi dengan para pihak, dan ini hanya kesalahpahaman. Koreksi lagi untuk kalimat kesalahpahaman. LMA mengatakan bahwa ini hanya suatu kesalahpahaman, sedangkan ada nyawa yang melayang, tetapi bahasanya hanya suatu kesalahpahaman. Ada orang yang mati, terus hanya sebuah kesalahpahaman. Ini jadi pertanyaan untuk LMA, ada apa? Kesalahpahaman apa? Prosedur, SOP, semua harus dilihat dengan baik. Kemudian poin ketiga, pihak LMA Merauke menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan adanya informasi yang mungkin sengaja dibuat untuk kepentingan pribadi, mengatasnamakan masyarakat dan dimanfaatkan dengan viralkan oleh kelompok-kelompok yang tidak ingin Papua damai. Mari kita jaga situasi Merauke agar selalu damai. Nah, bahasa-bahasa ini sangat memprihatinkan.
untuk sebuah lembaga representasi masyarakat adat. Harusnya bahasa ini terbalik. Sebaliknya, masyarakat luas yang menghimbau kepada LMA. Nah, harusnya sebaliknya begitu. Jadi masyarakat adat, masyarakat luas, seluruh lapisan masyarakat yang menghimbau kepada LMA untuk menyatakan sikap, jangan memposisikan diri di tempat yang nyaman atau di tempat yang netral dengan menyatakan kebenaran. Harus menyatakan kebenaran, menegakkan keadilan dan kebenaran. Ini yang selama ini tidak diperhatikan. 4. Pihak LMA Merauke meminta kepada semua pihak untuk menghargai pihak keluarga yang berduka dan menghargai proses tindak lanjut Mabes Angkatan Laut atas persoalan tersebut, yang jelas pasti dapat menyelesaikan ketidaknyamanan pemberitaan ini, dan berharap kepada Lantamar 11 Merauke tidak bosan-bosannya membantu masyarakat Merauke. Himbauan ini untuk masyarakat sendiri bisa menilai. Ini bukan masalah malin lagi, bukan masalah malin, tapi ini masalah manusia, kemanusiaan. Sehingga yang mengomentari tanggapan atas LMA itu bukan cuma orang Marin saja, tetapi semua orang yang berpijak di bumi Animha itu berkomentar di dalam media massa. Saya membaca semua bahwa tanggapan atas LMA itu negatif semua. Terus peran LMA ini sebagai apa? Representasi masyarakat adat atau apa? Saya sangat menyesal dengan LMA. Jadi poin ketiga yang menyatakan jangan sampai dimanfaatkan, ini terbalik. Siapa yang dimanfaatkan? Jadi hati-hati bicara, justru terbalik kepada diri sendiri. Itu dipertanyakan. Banyak orang bisa menganalisa, menduga-duga, patut diduga. Itu bahasa hukumnya, patut diduga terjadi bla 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 bla. Saya sangat prihatin. Saya bicara dari kediaman saya di tanah rantau. Saya di tanah Jawa, saya prihatin dengan tanah saya, dengan masyarakat saya. Karena jauh jaraknya, saya ingin bicara lewat video ini untuk menghimbau kepada LMA khususnya dan juga kepada seluruh masyarakat untuk jeli melihat ini persoalan. Saya mau melihat sedikit dari sisi keabsahan dan juga dari legalitasnya lembaga masyarakat adat Marin Animha Kabupaten Merauke yang membuat konferensi pers menyatakan sikap atas video viral tentang penolakan pasien di Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke. Lembaga adat Marin saat ini sedang terjadi dualisme. Saya mau masuk ke dalam keabsahannya, legalitasnya. Saya sendiri pertanyakan legalitas kepengurusan lembaga masyarakat adat
Marin Animha. Ada dua. Yang sah yang mana? Ini jadi pertanyaan untuk saya dan semua orang, khususnya orang Marin dan juga masyarakat umum lainnya. Lembaga masyarakat adat Marin Animha mana yang sah secara hukum adat dan juga secara hukum positif yang disahkan oleh negara, yang punya SK. Saya minta klarifikasi ini supaya masyarakat itu jelas siapa yang sah, siapa yang akan dipercaya. Lembaga masyarakat adat. Kami minta penjelasan, kami punya hak sebagai orang asli Marin. Kenapa saya mengatakan ini? Kenapa? Dalam menyatakan suatu statement, pernyataan sikap, dasarnya apa? Sebagai apa? Kalau saya menyatakan diri, saya menyatakan statement saya dengan kapasitas sebagai putra daerah asli Marin dan juga sebagai anak negara, anak adat. Saya bicara tegas untuk ini. Kenapa? Kapasitas saya dan sebagai penegak hukum. Luruskan semua. Karena dari pandangan hukum saya, logika hukum saya, menonton video itu, video yang viral tersebut, di dalam video itu sudah menunjukkan masalah, ada masalah, ada sesuatu yang tidak beres. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Mengapa saudara-saudara dari pasien yang meninggal, yang korban meninggal dunia, itu mengkoar-koar, berteriak-teriak, menuntut keadilan dan lain sebagainya, menuntut perhatian? Siapa yang bertanggung jawab? Jika pasien dibawa ke rumah sakit dan itu di UGD, di depan UGD oleh saudara yang meninggal mengatakan bahwa itu ditolak, dan semua orang sudah menggunakan bahasa penolakan oleh Rumah Sakit Angkatan Laut. Ini penolakan. SOP-nya seperti apa? Nah, di sini kita bisa melihat aturan-aturan yang berlaku. Ada aturan rumah sakit. Ada juga aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan peraturan-peraturan Menteri Kesehatan dan lain sebagainya yang terkait dengan kesehatan dan kerumah sakitan. Saya yakin bahwa di situ pasti ada pelanggaran dan harus diusut tuntas. Karena saat ini saya tidak berada di Merauke. Kalau saat ini saya berada di Merauke, saya akan usut tuntas permasalahan ini. Karena apa? Bisa sampai kepada Mabes Angkatan Laut, juga bisa sampai kepada Menteri Kesehatan, bahkan bisa sampai kepada Presiden. Hal ini. Jadi usut tuntas dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang baik, tapi lebih diutamakan cara yang benar. Seperti himbauan dari LMA yang meminta masyarakat supaya jangan bikin kegaduhan, supaya jaga ketentraman dalam kota Merauke, karena Merauke ini adalah kota yang damai. Saya selalu dengar orang bicara tentang istana damai. Merauke itu istana damai. Stop dengan istilah istana damai. Saya minta stop.
Kenapa? Istana damai. Damai bagi siapa? Semua orang harus menjawab ini. Damai bagi siapa? Apakah sudah terlihat damai? Di kulit ia terlihat damai. Bagi siapa? Untuk keluar. Bunyinya, gaungnya keluar bahwa Merauke itu adalah kota damai. Kota damai bagi kaum siapa? Saya jamin untuk orang Marin sendiri tidak damai di buminya sendiri. Di tanahnya sendiri saat ini orang Marin tidak damai. Cross check satu persatu, tanya satu persatu orang, dia akan mengatakan tidak damai di tanahnya sendiri. Nah, yang dimaksud istana damai itu bagi siapa? Silakan jawab. Saya tidak setuju dengan istilah istana damai. Tidak. Melihat dari sisi mana damainya? Tidak ada konflik, tidak ada apa. Iya. Tapi damai di dalam hati setiap insan, masyarakat Marin khususnya, dan orang asli Papua. Tanya, damaikah mereka di tanahnya sendiri saat ini? Kenapa? Saat ini di Merauke khususnya dan di Papua pada umumnya, orang tidak damai. OHP tidak damai dengan berbagai masalah yang dia hadapi. Karena apa? Yang keluar dari dalam keluar itu bunyinya bagus, tapi di dalam orang pendam itu, pendam ketidakbahagiaan, pendam ketidaknyamanan. Itu yang terjadi. Saya sangat prihatin dengan orang saya. Saya sangat prihatin dengan tanah saya. Saat ini kami orang asli Marin, kami orang asli Papua, posisinya ketukar. Posisinya sudah tertukar. Posisi kami yang seharusnya adalah pemimpin, yang memimpin dan mengatur serta memutuskan segala sesuatu atas nasib tanah dan masyarakat kami, itu diambil alih oleh orang lain. Sehingga kami punya posisi jadinya dipimpin, diatur, dan menerima keputusan yang diambil oleh orang lain untuk diri kita, untuk tanah kita, untuk nasib ke depan anak cucu kita. Kami tidak berdaya. Kenapa? Regulasi yang memproteksi hak-hak dasar, hak-hak khusus orang asli Papua yang diamanatkan oleh undang-undang, yang diberikan oleh otonomi khusus, kekhususan yang diberikan dalam otonomi khusus, tidak diatur dalam regulasi, tidak diatur di dalam undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dan saya perintahkan untuk LMA, bereskan dulu urusan internal lembaga masyarakat adat Kabupaten Merauke, baru bicara keluar. Karena saya mendengar pada saat menyatakan sikap Ketua LMA Kabupaten Merauke menyatakan bahwa posisinya saat ini adalah PLT, belum disahkan. Membuat satu urusan adat harus diangkat oleh masyarakat adat, menjadi keputusan bersama masyarakat adat. Semua pengurus lembaga masyarakat adat yang diangkat secara bersama-sama harus disetujui oleh 4 golongan masyarakat adat Marin, dari Kondo sampai Ilwayap, batasnya di Kampung Yodong.
harus diakui, disahkan, dan memenuhi kriteria. Dan saya mau bilang, bersihkan LMA, bersihkan lembaga masyarakat adat Marin di Kabupaten Merauke. Bersihkan, kembali ke marwah yang sebenarnya. Bahwa semua orang yang bukan orang asli Marin keluar dari LMA. Tidak boleh memimpin. Seakan-akan kami orang Marin sudah tidak ada, sehingga orang lain ikut masuk memimpin kami, mengatur kami. Saya sangat prihatin. Saya minta keabsahannya. Saya minta klarifikasinya LMA kepada seluruh masyarakat. Dan saya minta saat ini saya menganggap bahwa LMA posisinya saat ini ada dualisme. Jadi tidak boleh ada statement. Kalau tidak demikian akan salah secara hukum karena tidak berdasar. Karena tidak punya legalitas. Siapa yang diakui oleh masyarakat adat sebagai lembaga yang diberi harapan? Tolong klarifikasi untuk semua. Saya ingin semua ini tuntas. Karena jika saya memang berada di sana, saya akan mengurus ini. Saya akan berusaha untuk mengurus ini semua sampai tuntas. Dengan profesi saya sebagai advokat atau pengacara. Saya akan bersedia dengan seluruh jiwa raga untuk menjadi kuasa hukum dari masyarakat yang anggota keluarganya menjadi korban penolakan di RS Angkatan Laut Merauke. Tetapi untuk saat ini saya masih melihat tindak lanjut yang sudah diambil oleh pihak keluarga dan juga pihak manajemen Rumah Sakit Angkatan Laut. Saya masih melihat sampai kemana urusannya, sampai kemana penyelesaiannya. Saya masih menunggu hasilnya. Jadi saya bicara begini karena saya prihatin sebagai anak putra daerah Marin. Saya bicara. Saya minta kepada Dan Lantamal 11 Kabupaten Merauke melihat dengan jeli siapa yang melanggar SOP, siapa yang melanggar aturan, dan siapa yang melanggar HAM. Karena ini berhubungan dengan hak manusia. Berarti paling tidak ada sedikit banyaknya ada pelanggaran HAM. Karena hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat jangan sampai dirampas. Kalau itu pun terjadi, itu bisa masuk dalam HAM. Jadi sekali lagi untuk LMA Kabupaten Merauke, LMA Marin Animha Kabupaten Merauke, saya minta untuk tidak melakukan statement lagi atau tidak melakukan upaya apapun sebelum dualismenya disatukan untuk mengesahkan siapa yang sah secara adat, siapa yang sah secara hukum. Jadi LMA, Lembaga Masyarakat Adat Marin Animha, harus disahkan oleh tokoh-tokoh adat Marin dari 4 golongan masyarakat adat.
harus disahkan, kemudian hasil yang disahkan, para calon yang disahkan secara adat, itu yang dibawa kepada negara untuk disahkan. Jadi harus ada pengesahan dari masyarakat adat dan juga dari pemerintah. Jadi tidak secara omong-omongan doang, bicara bahwa saya sudah disetujui ini, saya setuju, tapi secara nyata disahkan oleh masyarakat adat. Kemudian secara negara disahkan juga oleh pemerintah. Dan saya menunggu hasil penyidikan untuk penyelesaian kasus ini antara keluarga korban dan manajemen Rumah Sakit Angkatan Laut. Saya masih menunggu hasilnya. Saya berharap semoga penyelesaiannya dapat membuahkan hasil yang adil dan sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Ini keprihatinan saya. Saya berterima kasih untuk orang-orang yang berpikiran jernih dan orang-orang yang netral dalam arti orang-orang yang berpikiran positif untuk mensikapi apa saja dengan sesuatu berdasarkan aturan-aturan, berdasarkan hukum. Jadi semoga statement saya bisa menjernihkan semuanya, bisa meluruskan semua yang bengkok. Jadi tidak menjadi pemicu untuk bikin kegaduhan. Tetapi saya ingin suatu keadilan itu terjadi. Tidak ada yang terzolimi dari sisi aturan adat atau aturan hukum positif atau aturan agama sekalipun. Ini statement saya. Terima kasih. Salam damai sejahtera bagi orang-orang yang berkehendak baik di hadapan Tuhan. Shalom alaikum.